teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis konflik politik internasional dan dampaknya terhadap bisnis internasional. Perkenalkan, nama saya Devita Maharani. Dan saya Natasha Permatasari. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada konflik internasional antara Rusia dan Ukraina. Pertama itu konflik ini sudah dimulai sejak lama, akar masalahnya pun sudah terjadi sejak lama. Konflik ini terjadi sejak Ukraina itu merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991. Sejak saat itu, Ukraina berusaha membangun identitasnya sendiri dan semakin mendekat ke negara-negara barat termasuk Uni Eropa dan NATO. Namun Rusia menolak perubahan tersebut karena menganggap Ukraina sebagai wilayah yang penting secara sejarah, budaya, dan keamanan bagi Rusia. Perbedaan arah politik inilah yang membuat ketegangan kedua negara tersebut terus berlanjut selama puluhan tahun. Lalu selanjutnya ada ketegangan pada tahun 2014, yaitu yang terjadi karena pergantian pemerintahan di Ukraina yang membuat negara itu semakin menjauh dari Rusia. Rusia kemudian menganeksasi wilayah Crimea dan strategis yang karena memiliki pangkalan militer dan akses ke Laut Hitam. Di wilayah timur Ukraina, terutama di Donetsk dan Luhansk, muncul kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dan Rusia diduga kuat memberikan dukungan tersebut. Sejak peristiwa itu, konflik bersenjata kecil terus terjadi dan hubungan kedua negaranya semakin memburuk. Lalu, puncaknya kondisinya memanas menjelang invasi 2022. Jadi, memasuki akhir 2021 hingga awal 2022, situasi semakin tegang ketika Rusia ini mengarahkan ratusan ribu pasukan dan perlengkapan militer ke perbatasan Ukraina. Langkah ini membuat negara-negara barat khawatir akan adanya serangan besar, meskipun Rusia sempat menyangkal dan menyebutnya sebagai latihan militer. Upaya diplomasi dilakukan oleh berbagai negara, namun tidak menghasilkan kesepakatan. Ketidakcocokan antara keinginan Ukraina untuk mendekat ke barat dan keinginan Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya membuat konflik mencapai titik kritis yang akhirnya memicu invasi oleh Rusia pada Februari 2022. Nah, dari konflik tadi, ada produk atau komoditas yang terdampak, seperti yang ada pada tabel berikut. Yang pertama ada komoditas energi seperti minyak dan gas. Banyak negara terutama di Eropa bergantung pada pasokan gas dan energi dari Rusia. Perang pun mengganggu pasokan melalui ekspor sehingga harga energi naik dan pasokan pun ikut terancam. Ada juga komoditas seperti pangan, contohnya itu seperti gandum, jagung, biji-bijian, minyak bunga matahari, atau produk hasil pertanian lainnya. Rusia dan Ukraina ini bersama-sama menyumbang bagian besar ekspor global bahan pangan, terutama untuk gandum dan minyak bunga matahari. Invasi ini akan mengganggu ekspor dan ketersediaan pangan menjadi turun dan harga pun ikut melonjak. Lalu ada juga rute perdagangan atau transportasi yang ikut terganggu. Perang ini mengganggu jalur pengiriman di Rusia dan Ukraina. Jalur lewat Laut Hitam jadi beresiko. Jalur kereta dan ekspor impor terganggu. Hal ini memperlambat distribusi komoditas barang ke banyak negara. Lalu ada juga komoditas seperti logam dan bahan baku industri seperti nikel, lembaga palladium dan logam lainnya. Rusia Ukraina adalah produsen penting logam-logam seperti logam mulia. Konflik dan sanksi membuat pasokan logam terganggu, menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga yang berdampak pada produk industri dan manufaktur. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah komponen elektronik atau microchip. Material penunjang seperti logam besi, logam mulia, neon dan lain sebagainya. Banyak material untuk produksi microchip itu berasal dari Rusia Ukraina dan teknologi pun datang dari sana. Namun Rusia atau Ukraina perang ini menyebabkan terganggunya ekspor material ini sehingga supply chip menjadi terhambat. Beberapa contoh konkret dampak serta penyelesaiannya. Jadi di sini saya menyajikan beberapa kasus yang bisa kita lihat langsung dari produk yang terdampak tadi. Misalnya yang pertama itu tadi kan ada energi minyak dan gas. Nah, di sini salah satunya perusahaan yang terdampak itu adalah BP atau British Petroleum. Jadi BP ini meninggalkan BUMN minyak asal Rusia. Jadi invasi Rusia ke Ukraina itu memicu tekanan global terhadap perusahaan internasional yang berbisnis dengan Rusia.
Jadi BP ini menjadi salah satu perusahaan yang terdampak signifikan karena memiliki hubungan bisnis yang lumayan besar di Rusia. Sebelum perang, BP ini memegang saham sekitar 19,75% saham Rosneft, yaitu BUMN minyak milik Rusia tadi. Lalu kepemilikan tersebut menciptakan hubungan strategis dan finansial yang kuat antara BP dan Rosneft. Beberapa perwakilan BP bahkan duduk di jajaran Dewan Direksi Rosneft. Setelah invasi dimulai, BP menghadapi tekanan politik yang besar dari pemerintahan Inggris, lembaga internasional, dan pemegang saham global juga mendesak BP untuk memutuskan hubungan bisnis dengan Rusia. Tekanan ini muncul sebagai tuntutan atau reaksi atau sikap terhadap agresi Rusia ke Ukraina. Lalu untuk penyelesaiannya, karena ada banyaknya tekanan tadi, terutama karena kepemilikan BP atas hampir 1/5 saham Rosneft dinilai dapat dianggap sebagai dukungan tidak langsung terhadap industri energi Rusia yang merupakan sumber pendapatan utama negara itu di tengah konflik. Sebagai respon, BP akhirnya mengambil langkah besar dengan melepas seluruh kepemilikannya tadi yang sebesar 19,75% sahamnya tadi yang ada di Rosneft. Lalu keputusan itu disampaikan secara resmi tidak lama setelah invasi dimulai. Selain menjual saham, seluruh perwakilan BP tadi termasuk CEO-nya saat itu turut mengundurkan diri dari posisi mereka di Dewan Komisaris Rosneft. Langkah divestasi ini bukan tanpa konsekuensi karena BP memperkirakan harus mencatat kerugian besar hingga sekitar 25 miliar US dollar. Dari keputusan tersebut, salah satu write-down sebesar yang pernah dialami perusahaan energi global akibat konflik geopolitik. Selanjutnya itu ada McDonald. McDonald merupakan salah satu merek makanan cepat saji paling terkenal di dunia. Perusahaan mulai berekspansi ke Rusia pada awal 1990-an. Gerai pertama McDonald di Rusia dibuka pada tanggal 31 Januari 1990 di Moskow. Pembukaan gerai pertama ini menjadi simbol keterbukaan Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Selama lebih dari 30 tahun, McDonald beroperasi di Rusia dengan ratusan gerai. Sebelum keluar dari Rusia, mereka mengelola sekitar 850 gerai di seluruh negara. Kehadiran McDonald tidak hanya bernilai sebagai bisnis, tetapi memiliki makna simbolis sebagai pintu gerbang barat untuk memasuki ekonomi di era Soviet. Lalu untuk penyelesaiannya, ketika konflik ini terjadi pada puncaknya di tahun 2022, situasi di Rusia menjadi sangat tidak stabil, terutama secara politik, kemanusiaan, dan reputasi global. McDonald juga menghadapi dilema besar, yaitu tekanan dari negara-negara dan juga lembaga internasional. Sebagai hasil dari tekanan dan risiko yang ada, McDonald memutuskan secara resmi untuk menjual seluruh aset bisnisnya tadi di Rusia dan keluar dari pasar tersebut. Meskipun demikian, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kemanusiaan tadi, McDonald memastikan bahwa karyawannya yang dari Rusia tadi tetap mendapatkan pembayaran hingga transaksi penjualan selesai. Keputusan ini juga menimbulkan beban finansial bagi McDonald. Lalu yang terakhir itu di negara kita sendiri, yaitu Republik Indonesia, kita terancam mengalami kiamat roti dan mie, atau lebih tepatnya kiamat gandum. Perang Rusia-Ukraina berdampak besar terhadap komoditas gandum di dunia. Dampak ini langsung dirasakan juga di Indonesia karena merupakan salah satu negara pengimpor gandum terbesar. Rusia dan Ukraina ini adalah dua produsen gandum utama dunia. Pecahnya perang menyebabkan ekspor gandum tadi terganggu akibat blokade pelabuhan, risiko pengiriman, dan ketidakpastian logistik. Gangguan ini memicu kenaikan harga gandum global dan membuat pasokannya tidak stabil. Lalu ketergantungan Indonesia pada impor gandum membuat negara kita sangat terpengaruh oleh kondisi tersebut. Gandum merupakan bahan baku penting untuk tepung terigu, makanan seperti roti, mie instan, kue, dan berbagai produk makanan olahan lainnya yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Nah, pada gambar kita bisa lihat pada tahun 2021 dan Januari-Februari untuk tahun 2022, Ukraina itu nomor 2 penyumbang gandum terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 23,23%, cuman kalah dari Australia yang nomor 1. Lalu selanjutnya untuk penyelesaiannya, masalah utama yang muncul adalah potensi kelangkaan bahan baku serta lonjakan biaya produksi bagi industri makanan dalam negeri, yang terutama yang bahan utamanya itu menggunakan gandum. Ketergantungan Indonesia pada gandum impor membuat negara kita itu rentan, terutama ketika suplai global terganggu oleh konflik geopolitik besar seperti perang Ukraina dan Rusia. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai respon mulai dilakukan oleh pemerintah.
Salah satunya itu mencari alternatif sumber impor dari negara lain di luar Rusia dan Ukraina, meskipun hal ini tidak mudah karena permintaan global sedang tinggi dan harga gandum melonjak secara signifikan. Industri pangan dalam negeri juga melakukan penyesuaian produksi, efisiensi bayar, serta mempertimbangkan substitusi bahan baku. Lalu di sini ada konflik internasional antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Yang pertama ada masalah terjadinya konflik. Di sini ada fase pertama yaitu latar belakang dan akar konflik sebelum 2018. Pertama berakar pada integrasi ekonomi yang tidak seimbang setelah Tiongkok masuk atau gabung dengan WTO dan menghasilkan defisit perdagangan besar bagi Amerika Serikat. Dan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap praktik Tiongkok berupa pencurian hak kekayaan intelektual, subsidi industri, manipulasi mata uang, dan hambatan non-tarif. Lalu ada fase yang kedua yaitu eskalasi atau puncak awal terjadinya dari 2018 sampai 2020 dalam pemerintahan Donald Trump. Penerapan tarif besar-besaran oleh Amerika Serikat untuk mengurangi defisit dan mengubah praktik Tiongkok yang dibalas dengan tarif oleh Tiongkok. Upaya peredaran ketegangan melalui kesepakatan fase 1 pada 2020, di mana Tiongkok berjanji membeli produk Amerika Serikat senilai 200 miliar dolar, dipandang hanya sebagai jeda sementara karena janji tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi. Lalu di sini ada fase yang ketiga yaitu kelanjutan ketegangan pada 2021 sampai 2024 dalam pemerintahan Joe Biden. Presiden Joe Biden melakukan ketegangan antara AS dan Tiongkok dengan mempertahankan tarif senilai 360 miliar dolar, lalu menerapkan kontrol ekspor ketat terhadap teknologi canggih berupa chip dan AI untuk membatasi kemajuan militer Tiongkok dan memperkuat industri domestik melalui legislasi. Lalu fase keempat ada eskalasi lebih lanjut. Ini terjadi pada 2025 dalam pemerintahan Donald Trump periode kedua. Ancaman tarif dari AS hingga 145% yang dibalas Tiongkok dengan tarif 125%, di mana Presiden Trump kemudian memulai komunikasi dan menolak perantara Tiongkok, menuntut Presiden Xi Jinping untuk mengambil inisiatif dialog. Lalu di sini ada produk yang terdampak akibat konflik internasional tersebut. Pada negara asal yaitu Amerika Serikat, ada beberapa perusahaan yang terdampak yaitu Apple, Intel, Qualcomm, Cisco, dan Nvidia. Produknya ini berupa chip semikonduktor, komponen elektronik, smartphone, dan peralatan jaringan. Hal ini berdampak pada perbatasan ketat ekspor teknologi dan komponen AS ke perusahaan Cina tertentu, misalnya Huawei. Lalu di sini ada Boeing dan General Motors berupa pesawat terbang dan mobil beserta suku cadang otomotifnya. Di sini Cina membalas dengan tarif pada produk impor termasuk otomotif. Lalu yang terakhir ada petani atau produsen pertanian produknya berupa kedelai, daging babi, dan jagung serta gandum. Cina memberlakukan tarif balasan tinggi supaya petaninya sulit dalam melakukan pasar ekspor. Lalu di sini ada produk yang terdampak dari negara Cina, yaitu Huawei ZTE berupa peralatan telekomunikasi, smartphone 5G. Ini dimasukkan ke dalam daftar hitam perdagangan Amerika Serikat, memutuskan akses ke teknologi dan komponen vital AS. Lalu di sini ada semikonduktor berupa chip dan mesin pembuat chip. Pembatasan akses kepada peralatan dan teknologi AS yang krusial untuk membuat chip dan yang canggih. Sektor manufaktur umum berupa pakaian, furnitur, mainan, elektronik konsumen. Kenaikan tarif impor AS yang tinggi hingga 25% atau lebih membuat produk ini sulit di pasar AS. Lalu di sini produk yang terdampak juga dari Indonesia, yaitu PT Integra Indo Kabinet Tbk yang bergerak di bidang produk kayu yang mengekspor
ke Amerika mencapai porsi besar dari total penjualan, nyaris 90% per 2024, berpotensi terdampak oleh kenaikan tarif Amerika Serikat. Lalu di sini ada PT Trisula International Tbk dalam bidang tekstil dan garmen. Pasar Amerika amat potensial dan menyumbangkan nilai ekspor signifikan. Lalu di sini ada PT Gajah Tunggal, yaitu ban atau produk karet, produsen ban terbesar yang memiliki ekspor signifikan ke Amerika Serikat. Dampak dari konflik AS dan Cina. Di sini ada berdampak pada 4 sektor, yaitu dampak pada AS, dampak pada Cina, dampak pada negara Indonesia, serta dampak pada negara global. Yang pertama di sini ada dampak pada Amerika Serikat. Dampak positifnya adalah perlindungan industri. Beberapa industri domestik Amerika Serikat seperti baja dan aluminium terlindungi dari persaingan impor murah. Lalu penguatan posisi geopolitik, Amerika Serikat mendapatkan leverage politik untuk menekankan Cina dalam isu hak kekayaan intelektual dan keamanan nasional. Lalu diversifikasi rantai pasok, mendorong perusahaan Amerika Serikat mencari pemasok lain selain Cina, mengurangi risiko ketergantungan terhadap Cina. Lalu dampak negatifnya terhadap Amerika Serikat yaitu peningkatan biaya konsumen. Tarif yang dikenakan Amerika Serikat akhirnya ditanggung oleh importir dan konsumen Amerika Serikat karena harga barang impor dari Cina menjadi lebih mahal. Yang kedua ada kerugian pasar ekspor. Sektor pertanian dan otomotif Amerika Serikat kehilangan pasar ekspor yang besar di Cina akibat tarif balas Cina. Lalu ada volatilitas pasar. Pasar saham AS ikut bergejolak ketika ada ketergantungan baru. Lalu di sini ada dampak pada Cina. Dampak positifnya ada dorongan kemandirian teknologi di mana pembatasan AS terutama pada semikonduktor, AI dan 5G memaksakan Cina untuk mempercepat dan pembangunan teknologi lokal dan mencapai swasembada teknologi. Lalu Cina juga memiliki penguatan blok ekonomi baru. Cina meningkatkan kerjasama perdagangan dengan negara-negara di kawasan terutama melalui RCEP, yaitu Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Lalu dampak negatifnya terhadap Cina yaitu pelambatan pertumbuhan ekonomi. Industri manufaktur dan ekspor Cina mengalami tekanan signifikan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Lalu di sini ada relokasi pabrik. Dominasi Cina sebagai pusat manufaktur dunia tergerus karena banyak perusahaan global memindahkan pabrik ke negara lain. Lalu ada pembatasan teknologi. Perusahaan besar Cina seperti Huawei terus mengembangkan perkembangannya akibat akses ke komponen teknologi AS, sehingga perusahaan Huawei harus siap melakukan perkembangan yang lebih lanjut. Lalu di sini dampaknya pada Indonesia. Dampak positif yaitu relokasi pabrik. Indonesia bersama Vietnam, Thailand, dan Malaysia menjadi lokasi baru bagi perusahaan global yang memindahkan pabrik dari Cina untuk menghindari tarif AS. Jadi perusahaan yang ada di Cina itu bisa merelokasi pabriknya ke Indonesia atau negara lain untuk menghindari tarif Amerika Serikat. Lalu ada peningkatan ekspor, di mana Indonesia berpotensi meningkatkan ekspor produk seperti elektronik, alas kaki, dan tekstil ke pasar AS. Di sini ada peningkatan investasi. Aliran modal asing atau FDI meningkatkan untuk membangun fasilitas manufaktur baru. Lalu dampak negatifnya pada Indonesia. Ancaman banjir produk Cina. Karena produk Cina tidak dapat masuk ke pasar AS, jadi berpotensi produk-produk Cina dialihkan dan membanjiri pasar Indonesia yang mengancam industri domestik di Indonesia. Lalu ada ketergantungan bahan baku. Gangguan pada rantaian pasok Cina dapat berdampak buruk karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku dari Cina. Lalu ada ketidakstabilan rupiah. Ketegangan global menciptakan ketidakpastian finansial yang memicu perlambatan nilai tukar rupiah.
Lalu di sini ada dampak pada negara global yang ada di sekitar AS, Cina, dan Indonesia. Dampak positifnya yaitu trade diversion atau pengalihan dagang. Negara pihak ketiga seperti Vietnam, Taiwan, dan Meksiko diuntungkan karena produk mereka menggantikan produk Cina di pasar AS. Lalu ada relokasi investasi, perusahaan multinasional memindahkan manufaktur keluar dari Cina, mencari tempat yang lebih stabil atau bebas tarif. Lalu ada dampak negatif, yaitu ketidakpastian dan volatilitas yang meningkatkan ketidakpastian pasar global, mengganggu investasi, dan menyebabkan fluktuasi nilai tukar mata uang. Lalu ada fragmentasi rantai pasok, yaitu mengganggu rantai nilai global dan memicu munculnya dua standar teknologi yang berbeda di dunia, yaitu blok AS dan blok Cina. Dari penyelesaian konflik tersebut, negara AS dan negara Cina bisa melakukan negosiasi berkelanjutan dengan melakukan perundingan yang menghasilkan gencatan senjata untuk menunda tarif. Namun, upaya melalui WTO tidak efektif karena AS menolak pengubahan kebijakan proteksionismenya. Lalu di sini ada standar global. Perlu adanya komitmen bersama untuk meningkatkan transparansi kebijakan industri dan menetapkan standar bersama teknologi dan jaringannya. Lalu di sini ada peran pihak ketiga seperti negara lain didorong untuk memperkuat diversifikasi dan ketahanan rantai pasok. Indonesia sebagai negara non-blok memainkan peran strategis sebagai penyeimbang dan jembatan dialognya. Lalu ada strategi kedua negara. Kedua pihak menetapkan dialog strategi berkelanjutan di sektor perdagangan dan teknologi. Amerika Serikat memiliki strategi berupaya menjaga dominasi teknologi dan keamanan dengan membatasi ekspor teknologi tinggi dan mendorong de-risking-nya rantai pasok dan memperkuat aliansinya. Lalu Cina memiliki strategi untuk mengejar kemandirian teknologi dan mendiversifikasi pasar global melewati BRI dan RCEP dan mempromosikan dedolarisasinya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan perbuatan yang kami buat, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.